Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSD, kelima CTRA, keenam Temas, ketujuh LPKR, kedelapan Piwon, ke-9 SMRA, ke-10 PANI, ke-11 BKSL, dan terakhir DILD. Langsung saja kasus pertama. Ada BES yang ditutup di harga 135 menguat 0,74%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau di broker sebenarnya BES ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BES mulai merangkak naik tapi kayaknya ya nggak tinggi, pelan juga. Kalau dilihat memang broker sebenarnya tuh ada akumulasi dari XL, DH. Yang jual kebanyakan broker retail juga nih, PD, YP, XC, CC, DR. Tapi yang beli juga broker retail, XL, DH, KK. Ya, seperti itu. Dan kalau di teknikalnya, ya lumayan merangkak naik dari 131 ya. Udah naik 4 poin. Ya masih oke lah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ada perlawanan. Candle-nya bisa dibilang ini doji atau hammer. Dan mestinya minggu ini peluang besar mencoba kembali rebound. Ya, sektor properti minggu kemarin malah nggak mampu naik ya. Perkiraan saya minggu kemarin tuh naik tapi ternyata belum. Ya moga aja minggu inilah. Yang penting kalau Bapak Ibu punya di harga 130-an nih, asal nggak jebol 130, aman-aman aja untuk BES saat ini. Ya, seperti itu aja untuk BES. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada APLN yang ditutup di harga 118 menguat 0,85%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau dilihat broker sebenarnya APLN ada akumulasi juga yang jual tipis-tipis dan yang nampung sedikit broker tapi lotnya besar atau gede. Langsung saja ke teknikalnya, APLN belum tembus 120, jangan dulu ya, tunggu dia tembus 120 baru Bapak Ibu perhatikan saat ini. Bisa jadi pola dead cat bond, tapi kalau melihat ada akumulasi tiba-tiba besok Rabu open gap up kan kita nggak tahu nih. Siapa tahu ada sektor, ada sentimen apa di grup properti kan. Ya yang penting titik aman APLN itu di atas 120 dulu. Di bawah itu menurut saya masih belum aman. Bisa jadi pola dead cat bond ya. Ya skenario beli buy on breakout di atas 120 ini false break aja. Risknya kecil tapi nggak nyampe 5%. Paling 3-4% risknya. Rewardnya kemana nih kalau jalan? Minimal 130, 135. Jadi ada potensi upside itu sekitaran 10-13%. Ya, kalau beli buy on breakout dan jalan 12% ya. Ya 12,5%. Ya, oke lah nih 8-12% potensi gain kalau dia konfirmasi breakout minimalnya loh. Itu ya. Kuncinya 120 untuk APLN. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup di harga 155 menguat 0,64%. Kalau dilihat data asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebanyak ASRI didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, ASRI kalau mau ya, tapi disclaimer, jangan deh. Langsung saja ke tekniknya, ASRI baru mantul dari support 150. Kondisi sekarang kalau menurut saya berpeluang lanjut. Oh ternyata ada akumulasi ya. Oh mereka hitung dari lotnya ini. Padahal terlihat sedikit broker yang jualan yang nampung banyak. Tapi mungkin mereka algoritmanya atau tekniknya untuk Stockbit itu dia melihat broker yang atasnya ya. Makanya ada big akumulasi habis itu normal. Hitungannya ya. Kondisi sekarang lihat dulu bagaimana kondisi time frame weekly-nya. Doji volume besar. Ada peluang naik. Kalau kondisi seperti ini candle doji-nya ada peluang naik. 160 di ujinya. Minggu ini ya. Karena dia ini susah untuk naik tinggi. Paling tinggi ya 3%, 4% itu maksimalnya. Jadi paling-paling kalaupun rebound ASRI uji 160 itu aja dulu. Ya untuk reversal ya kita lihat aja nanti. Tapi ya itu aja. Bapak Ibu targetkan aja dulu 160 untuk ASRI. Seperti itu. Langsung saya ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup di harga 1015 terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BSDE distribusi CC kalau dilihat hitung-hitungan lot ya. Tapi kalau kondisi seperti ini ya saya lihat juga ada akum ya UAKKK walaupun nilainya lebih kecil. Coba lihat ya bagaimana kondisi kalau bandar detektor Stockbit. Nah kan mereka hitungnya yang paling besar lah. Jadi dianggap distribusi, yang lainnya netral, seimbang lah. Jadi kondisi sekarang harus rebound juga. Kalau BSDE minggu ini jebol 1000
terkonfirmasi sinyal pola head and shoulder ini sudah saya gambar, arah turunnya 900. Tapi menurut saya itu kemungkinan besar bisa jadi bottomnya tahun ini, dan ya setelah itu dia sideways dan saatnya bangkit. Mungkin kuartal 2, kuartal 3 nanti ya. Mungkin mulai kuartal 2 tuh mulai bangkit nanti ya. Ya mungkin pas ISG koreksi ya nanti. Koreksi dulu BSD ke 1000 ke 900-an baru habis 1000. Karena sektor properti ini juga ditunggu-tunggu sama para analis ya, para investor. Kalau pemotongan suku bunga ya salah satu berdampak ke sektor properti. Nah, itu ya yang ditunggu-tunggu. Semoga aja momentumnya nanti terjadi ya, mudah-mudahan di kuartal 2. Seperti itu aja untuk BSDE. Kalau sekarang boleh beli nggak ya? Risknya kecil. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi belum kecil. Mudah-mudahan lah rebound ya. Tunggu konfirmasi Rabu nanti aja. Kalau dia ada candle hijau, nah Bapak Ibu perhatikan. Kalau masih koreksi jangan dulu masuk. Itu aja. Atau ya yang penting kalau mau beli di 1000 1015 nih jebol 1000, tutup di bawah itu mending pertimbangkan stop loss atau average down di 900 atau 8 berapa nih? 880 890 untuk BSDE. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya ada CTRA yang ditutup di harga 1235 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di box mainnya CTRA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, CTRA sideways. Potensi besar masih sideways. Jadi ada potensi mantul lagi dia menguji 1280 1300-nya. Ya, itu aja pergerakannya. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Kalau dilihat ada big distribusi. Tapi yang nampungnya itu BB, broker yang jarang dipakai retail. Ini biasanya broker-broker fund manager, reksadana. Ya, yang nampung 5,1 miliar. Yang jualnya itu broker-broker retail. Ada PD 7,9 miliar. Ada NI 3,4 miliar. CCXC. Ya, jadi 4 atas top sellernya itu broker retail. Yang nampung juga ya kebanyakan broker retail, ada YP, LG, EJET, tapi top satunya itu BB. Tapi kalau mau beli CTRA nih mepet support 1200 1210 maksimal ya, di 1210 di bawah itu kalau bisa 1200 sampai 1190. Kalau harga sekarang harga nanggung, memang bisa naik, cuman resikonya sama besarnya. Seperti ini mau nggak Bapak Ibu? Cut loss-nya sekitar 4-5%, rewardnya sama. Ya kalau mau silahkan. Kalau mau nawar boleh juga di bawah nanti. Kita lihat aja Rabu besok ya seperti apa pergerakannya dulu. Respon market untuk CTRA. Kalau tren jangka menengah gimana nih? Kalau menurut saya jangka menengah jangan takut. Segera tembus nanti resisten kuatnya semenjak 2019. Itu berarti 5 tahun yang lalu. Ya, Juli. Jadi Juli nanti 50 tahun yang lalu dan akan tembus. Peluang besar tembus. Ini gambaran saya ya. Kalau misalnya IHSG ke area 7400 7500 misalnya 1-2 minggu ini bisa breakout juga CTRA. Gambarannya mungkin 1400-an nih kalau terlalu tinggi ya kalau ke sini. Sini baru koreksi. Tapi beda cerita nanti kalau tiba-tiba dia di sini nanti. Nah, pokoknya lihat aja lah skenario-nya market nanti ya, update-nya seperti apa. Pokoknya ya itu tadi 1300 itu akan tembus juga tahun ini. Tunggu aja momentumnya dia akan lanjut uptrend. Ini kan kalau ditarik dari 2020 CTRA tuh uptrend. Tapi ini baru permulaan. Kenapa? Masih bisa swing atas sekali lagi. Dan ya semoga 1500 lah tahun ini. 1500 aja pendek tuh. Gak nyampe 10% ya. 18% lumayan juga ya. 1250. Coba lihat tuh harga sekarang. Ya sekitaran itulah. Lumayan ya. Ya 20% kalau disimpan sampai akhir tahun itu lumayan lah. Gak usah jauh-jauh, targetkan aja 1500 kalau bisa ya, 1400 1500. Tinggal di mana dia nge-swing bawahnya sekali lagi baru ditarik naik. Mestinya ya swing bawahnya itu nggak lebih dari 1100. Nah dia mestinya kalau memang mau uptrend akan mempertahankan support trendline uptrendnya ini. Ya di sekitaran sinilah kalau dia koreksi ya, mungkin 1100 1200 nanti kita lihat aja update selanjutnya. Untuk CTRA seperti itu aja untuk CTRA. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Demas yang ditutup di harga 161 terkoreksi 0,61%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di box mainnya Demas ada akumulasi walaupun tipis. Nah ini kan sama hitungannya. Kenapa mereka hitungnya dari lot yang besar? Walaupun terlihat seperti ini kan bisa jadi ada distribusi juga. Ya kiri kanannya seimbang, makanya di sini ditulis normal karena dia hitung yang paling besar nih, seperti itu ya. Makanya broker smart ini nggak bisa juga jadi acuan paling kuat ya.
kita harus melihat respon market saat berjalan juga. Terlihat ada akumulasi, hari sebelumnya bisa jadi gagal juga naik ya, seperti itu. Contohnya apa ya kemarin yang saya ke Gojek tuh, lupa saya tuh, ada satu broker akumulasi RX apa tuh, tiba-tiba dibantai turun. Jadi untuk The Mas, wah dia sempat rebound kemarin ya, lumayan nih kalau Bapak Ibu ada buy on breakout di bawah, kalau beli di bawah. Langsung saja ke teknikalnya untuk The Mas nih. Kemarin sempat naik tinggi ya 168 tapi kemudian turun. Ya kembali dulu lah ke atas 165 titik amannya untuk The Mas kalau dilihat normal akumulasi. Belum, di bawah 165 belum untuk The Mas. Kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah kemarin tuh ya harusnya mestinya TP dulu kalau dia balik ke bawah 165. Kan lumayan juga tuh kalau misalnya beli di 160 bisa jualan di mungkin 164 2,5% kan lumayan. Sekarang malah floating profit 0,63% ya, tapi tergantung masing-masing lah. Semoga aja dia kembali rebound. Titik amannya 165, di atas itu aman untuk The Mas. Jadi harus rebound dulu dia kembali ke atas 165 kalau mau aman. Seperti itu aja untuk The Mas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup di harga 69 terkoreksi 1,42%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya LPKR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. LPKR belum dulu lah ya. Ini salah satu saham yang susah diikutin, grupnya Lipo, MLPL, MPPA, dan LPKR. LPPF-nya lumayan oke lah ya, bisa lah diikuti-ikuti. Cuman yang tiga ini yang susah bener. Jadi skip lah, jangan dipaksa. Memang disupport sekarang. Kalau mau cut loss di bawah 66, udah 65 buang aja. Kalau mau ya. Kalau dilihat volume memang meningkat. Siapa tahu minggu ini teknik reboundnya sektor properti ya. Semoga aja lah. Seperti itu aja untuk LPKR. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, lompat lah gitu. Coba belajar biar tinggi badannya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ada buangan besar memang. Semoga pantulannya minggu ini bisa lanjut turun nggak? Ya lanjut. Kalau dia jebol 67 lanjut, 66 lanjut. Tapi kalau tiba-tiba ada buying power di bawah kan kita nggak tahu nih. LPKR. Kita lihat aja minggu ini seperti apa. Seperti itu aja untuk LPKR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada P1 yang ditutup di harga 406 terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya P1 ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya untuk P1 kondisi sekarang, wah ini bisa pola important head out. Langsung saja ke teknikalnya P1 ini ada indikasi pola head and shoulder. Tapi belum pasti, lihat minggu ini. Kalau dia rebound minggu ini aman. Pokoknya di atas 400 aman lah. Kalau Bapak Ibu ada beli di 400, ya out aja 2%. Dah, buang aja kalau koreksi 2%. Atau kalau mau average down ya di bawah 360, 370 itu bisa. Ya, seperti itu aja untuk analisa B1. Kalau mau bagus minggu ini ya harus rebound. Ini time frame weekly-nya ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan minggu kemarin koreksinya volumenya kecil, nggak nyampe setengahnya. Jadi kalau minggu ini rebound di time frame daily-nya, oke ya, pokoknya tembus 420 minggu ini sip tuh. Siap-siap digas dia. Paling nggak 440 arah P1 1-2 minggu ke depan. Yang penting rebound dulu minggu ini. Kalau bisa minggu ini tutup di atas 420 titik amannya untuk P1. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup di harga 535 terkoreksi 1,83%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka sebenarnya SMRA didistribusi. Kajet buang barang. Gak tahu ada cerita apa nih. Terus BB buang barang, IH buang barang, DP buang barang. Broker-broker yang jarang dipakai retail tuh buang-buang barang. Gak tahu nih ceritanya apa. Dan yang nampung tuh 3 atasnya broker retail, YP, PD, EJET. Coba lihat teknikalnya SMRA nih. Padahal dulu juga saya cukup meyakini dia tuh bisa uptrend. Tapi ternyata CTRA-nya ya. Saya tuh ada punya 2 SMRA, CTRA. Udah 2-3 bulan yang lalu. Memang rebound SMRA ke atas, tapi habis itu false break, pantai turun lagi, naik, pantai turun lagi. Kondisi seperti ini di level psikologisnya, kalau dia jebol juga 530-nya, ya udah 500 dulu. SMRA gimana nih yang nyangkut? Boleh nggak di hot? Boleh di hot. Sabar aja, tinggal average down kalau mau di 500 nanti. Ya, seperti itu aja untuk SMRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PANI yang ditutup di harga 5.250 menguat 0,47%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dia bakal semuanya PANI hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Kemungkinan ini bisa dibilang netral. Coba kita lihat di bandar detektor Stockbit, analisanya seperti apa. Wow, small distribusi. Ya, normal dan small ya, anggap netral. Tapi kalau Bapak Ibu, kalau dilihat langsung saja ke teknikalnya untuk SMR. Dan kalau dilihat dari
Kalau dilihat dari broker summary-nya itu ya bisa dibilang normal ya. Ya distribusi kecil lah, small distribusi kalau menurut saya ini. Kecil, nggak masalah. Langsung saja ke teknikalnya untuk PANI 5400 5500 itu resisten kalau tembus digas ke atas ya. Kita lihat minggu ini dan range-nya kecil aja nih kalau Bapak Ibu berminat. 5100 ke bawah lah, 5000 lah, buang aja di bawah 5000. 5% lumayan ya, 6% lah. Tapi kalau nih jalan minimal nih loh, sama. Minimalnya sama dan ya bisa dapat ke 6000. Ini bisa jadi nanti konfirmasi pola cup and handle untuk PANI. Pokoknya kumpulin aja PANI ini kan sideways nih. Ini kalau menurut saya sih bisa rebound minggu ini ya. Semoga sektor properti minggu ini rebound. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di time frame weekly-nya itu doji. Kalau sampai jebol 5000 udah gagal minggu ini naik. Udah gitu aja, cut loss aja 6% ya. Lumayan lah dalam ya. Kalau beli di 5250 lumayan dalam. 6% ya. Udahlah, nggak masalah kalau seperti itu ya. Tapi kalau nih break 5800 ya, 6000 all time high. Tapi Bapak Ibu perhatikan juga ini saham baru diangkat ya. Sahamnya peak 2 juga menarik lah. Kita lihat ke depannya. Kalau menurut saya bisa potensi rebound minggu ini untuk PANI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BKSL yang ditutup di harga 51 terkoreksi 5,55%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya BKSL di distribusi. BKSL nih menurut saya juga dulu menarik tapi ya tiba-tiba naik turun gak jelas nih waktu di atas kena buang. Jadi wait and see lah. Kalau saya wait and see aja dulu lah. Belum ada momentum. Tunggu dia di atas 55 lagi lah, perhatikan. Ya, kalau dia di atas 55 baru Bapak Ibu perhatikan lagi. Untuk BKSL. Kalau nekat beli harga sekarang, kalau memang sektor properti rebound minggu ini, ya kalau mau stop loss di 50 silahkan. Kalau Bapak Ibu pasang auto stop loss di 50 kemungkinan ke trigger. Kenapa? Kalau nantinya ini ya, gimana sih kalau bisa ke trigger? Ini, kalau nanti 51-nya pindah ke upper dan kalau Bapak Ibu pasang auto stop loss di 50 pasti ke trigger. Kenapa? Karena sistem dari biasanya ya kebanyakan sistem dari sekuritas aplikasinya itu kalau misalnya 51 nih nanti pindah ke bid, pindah ke over dan 50 di bid, kalau sudah dia menyentuh 50 walaupun nggak habis lotnya nih udah langsung dikirim orderan Bapak Ibu tuh jual. Jadi ibaratnya Bapak Ibu tuh banting ke kiri. Kecuali Bapak Ibu nggak sama dengan ya, kurang atau sama dengan biasanya seperti itu. Kalau cuman kurang dari 50 Bapak Ibu biasanya diantrikan di 50. Setelah 50-nya jadi over, diantrikan sama Bapak Ibu. Biasanya seperti itu, ada yang seperti itu, brokernya ada juga yang tunggu 50-nya habis baru diantrikan langsung. Nah, itu ya. Tapi saya biasanya menggunakan sama dengan atau kurang dari 50. 50. Jadi kalau dia otomatis nyentuh harga 50, ya otomatis langsung kejual banting kiri. Biasanya seperti itu. Yaitu resikonya kalau pasang auto stop loss rugi ya. Ya saham seperti ini harus Bapak Ibu plototin tuh. Kalau misalnya 50-nya habis ya Bapak Ibu langsung banting kiri juga. Nunggu mau habis ya, jangan nunggu habis. Kalau habis tiba-tiba jadi lot over tebal kan, 50-nya tebel di sini ya Bapak Ibu antri jual. Makanya harus pantangin. Mending daripada seperti ini wait and see aja. Ya, tunggu di atas 55 lagi untuk BKSL. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada DILD yang ditutup di harga 189 terkoreksi menguat 0,53%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box mainnya DILD di distribusi. Langsung saja ke teknikannya DILD tunggu di 200 lah. Kalau Bapak nekat harga sekarang 184 buang aja. 3% 4% buang aja. Ya, kalau berminat ini dia disupport kuat, support konsolidasi semenjak Oktober 2023, berarti sudah 7 bulan yang lalu. Ya, risknya kecil tuh. 184 jebol buang, gitu aja kalau berminat. Tapi lebih baik kalau menurut saya yang oke itu tadi ada PANI nih, PANI menarik ya, atau CTRA tapi nanggung ya harganya. Kita lihat aja lah respon market seperti apa nanti. Tapi yang menarik menurut saya ini PANI nih. Apalagi masih ya digoreng-goreng lah. Semoga masih dijaga bandarnya, ditarik naik minggu ini. Tapi disclaimer seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burner Trader ini bermanfaat,
dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.